Dicoba sekarang, Pak. Sip, bisa Pak. Di situ cerah, Pak. Cuaca. Aman Pak. Cuaca bagus Pak. Alhamdulillah. Sama di sini juga. Mantap ya. Pantesan Pak Yana ke pantai Pak. Pak Yana pulang kampung. Oh itu tuh pulang kampung Pak, ke Tasik. Iya, di Cipotuja. Hmm, Cipotuja. Sama saya juga lagi di rumah. mantap ya, WFA ya. Iya. Lanjut kemana Pak ya? Oke, kemarin eh Kemarin, kemarin oh tuh kan tadi. toko sama ini sih. Toko sama ini udah beli, jual udah. Cuman yang main teh retur sih Pak. Oh, oke. Saya Hmm, sampaikan dulu update-nya ya, Pak. boleh Pak. Ah, Tadi pagi habis subuh udah saya update ke server. Update-nya itu ada di gudang. Coba, Pak. di gudang. Ntar saya Hmm. keluar dulu ya. Nah, itu udah dibuka sana, Pak. Gudang. Ya, coba login. Di input barang masuk, Input barang masuk. ya. Di sini ada pengubahan metode pembayaran, Pak. Jadi, Metode berarti saya edit dulu. ya edit coba. Atau bikin baru aja, Boleh bikin baru ya. ya. Berarti ibaratnya input barang masuk berarti secara nggak langsung langsung bikin invoice apa ya? Ya, betul. Kemudian update-nya itu DPP sama PPN bisa diedit manual, ya. Hmm. Oh ya, sesuai request kemarin ya. Ya. Lalu pembayaran bisa pilih kas tunai ataupun kas bank, ya. Bentar Pak. 01. Bentar Pak. Oke. Eh, Pembayaran bisa kas tunai sama kas bank ya. Sip, betul Pak. Ini belum ya statusnya ya, pending dulu ya. Ya. Ntar otomatis berubah ya. Segini ya Pak ya. Biar nilai DPP-nya muncul diklik, Pak. Oh, biar muncul diklik dulu ya. Ya. Keterangan belum lunas. Oh, di sini Nah, belum lunasnya jadi di sini ya. ya, itu otomatis, Kan Pak, saat dia lunas. tadi kan di sini ya. Waktu kemarin-kemarin di sini ya. Ya, Ya kita ini tampilannya coba berubah lagi. juga ya. Jadi biar langsung tahu, Pak, jurnalnya jadi kelihatan gitu. Sip. Nah, Gak usah nggak buka-buka usah lagi. diklik, nggak usah buka-buka klik itu ya. Sip, saya simpan ya Pak ya. Oke, simpan.
Sip, lanjut Pak. Nah, Saya coba proses aja ya. edit. Kemudian cara bayarnya kredit dulu. Nah, maka langsung kelihatan. Tapi Kemudian utang usahanya urut. kok 300 juta Pak ya? Utang usahanya. Dari mana nih? Oh, bentar, Pak. Ini juga 300 juta dari mana ya? Padahal belanjanya 3.037.000. Totalan gitu. Oh, iya. Kayaknya ada salah rumus, Pak. Ngeling ya. Nah, ngeling Iya. ya. Jadi ngebacanya kayaknya malah totalan yang Februari kayaknya. Atau totalan Januari gitu. Bukan, bukan. Ini kayaknya Oh, ada bukan. salah rumus di menghitung subtotalnya ini. Boleh Pak. Nah, Nah, ini nanti saya coba cek ya, Pak. siapa? Oke, intinya intinya nanti saat kita klik cara bayar, jurnalnya langsung terisi ya, langsung bisa Langsung dilihat, muncul ya. betul. Kemudian ini urutannya udah pas dari persediaan, PPN sama hutang Persediaan barang. Persediaan anggapnya pembelian. PPN pembelian. ya. Sip, utang usaha betul Pak. Karena bayarnya kredit ya. Nah, betul. Nah, coba Tapi saya coba sekarang kalau bayarnya, dibayar. bayarnya tunai ya. Ini dulu Pak. Gimana lo? Ah, tidak bisa diedit deh. Udah lunas, Nah ini cash tunai ya. Tapi betul. kan ini cashnya, kalau transfer gimana Pak ini? Hmm, jadi kalau kalau di sini tunai, otomatis langsung dianggapnya kas tunai, Pak. Ya kalau misalkan transfer bank, harusnya enaknya sih ini sih Pak. Cara bayar, Ya. cara bayarnya pilihannya kas banknya, kas bank BCA, kas tunai. Hmm, Nanti kalau ada penambahan lagi, kas bank BRI misalkan. sementara yang di setting baru baru ini, Pak. Atau Baru ya. misal kalau misalkan mau diganti bisa double klik di kas tunainya di faktur. Double klik, Pak. Nggak mauan Pak. Coba saya request ini. Karena ini tadi udah lu tunai jadi nggak bisa diedit. Oh iya. Hmm, udah lunas. Atau bikin baru lagi coba. Boleh. Coba satu barang aja, Pak. Atau dua. Satu barang aja. Bentar. Sip. Lu, oh iya, Ini ngebacanya masih nilai ini Pak. betul. Oke. Jadi catatan, Pak. Bentar loh. Harusnya tadi nilainya munculnya nggak kayak gini dong.
Iya, iya, Tadi masih masih dapat ketikannya, saya masih bisa ngetik ini, tapi kalau sekarang bingung mau ngetik yang mana. Angka totalnya nggak dapat. betul, betul. Nah, ini nanti saya cek. Saya isi berapa ya? Ini berarti total fakturasi. Dikosongin aja dulu, Pak. Langsung ke cara bayar. Cara bayar ya. Ya, coba kredit. Nah, terus edit, coba, Pak. Edit, terus pilih ini pembayaran kredit. Klik. Ya, diklik. Nah, ini nanti untuk pembayaran kredit bisa eh, dipilih ya. Oh iya Tanggal ini. tanggal Betul berapa? sini. Sip, kalau ini udah pasti Pak. Ya. Kebetulan kita masih banknya masih satu rekening ya. Mungkin nanti Nah, misalkan ini banknya ada dua rekening, nanti opsionalnya nambah lagi ya. ini coba dipilih bank, Pak. Dipilih bank. Nah, di sini bisa pilih rekeningnya nanti. Rekening bank yang kita. Oh ya, Ya, opsionalnya di sini ya. betul. Pilihannya. Misalkan 437 1090481. Sip, BCA. Ini sih ini masih ngelink ke sini Pak ya, subtotal ya. Iya, betul. Oke. Lalu simpan Sip. simpan dan posting pembayaran yang bawah, Pak. Yang langsung itu. Nah, lalu tutup. Sip, udah pasti Pak ini Pak. Cuman angkanya aja. Ya, betul. Itu update-nya. Kemudian update-nya juga di saat apa ya kemarin teh periode PO saat generate itu ada kolom yang terisi seperti tanggal PO itu udah. Berarti periode-periode ini ya. Iya, betul. Pas nge-generate. Generate PO supplier. Itu mas sudah, Pak. Terus apa lagi ya kemarin teh? Ah, coba ini Mana Pak? ditutup dulu, Pak. Kemudian eh, update-nya itu saat ada PO dari toko ya, dari toko ke gudang. Kemudian sama gudang diproses ya, diproses. Lalu saat mau diubah menjadi barang dikirim itu ada posting jurnal, Pak. Ada Oh, posting jurnalnya pengakuan ya, sebagai pengakuan. piutang gudang sama persediaan berkurang Betul. sama PPN out-nya. Jadi pas di posting itu langsung ada pengakuan transaksi ya Pak ya? Betul. Lalu di posisi toko juga saat barang tersebut diterima oleh toko, dia menjadi hutang toko. Sip. Sama persediaan bertambah. Ini kalau nilai DP PPN bisa diedit Pak ya? Bisa, Pak.
Oh, oke, ini muncul ya. Iya, kemarin masih otomatis, Pak. Oke, oke, Pak. Nanti saya sekalian dicek. Ini teh karena stok gudangnya belum kebuka, Pak. Nanti saya tambahin perintah untuk ngebukanya. Oke, yang ambil barang PO aja. Yang satu lagi. Gimana, Pak? Yang ambil barang PO. Nah, Nanti ambil barang POT, ngisi bikin baru ya, Pak ya? jadi ambil barang PO itu eh, ngambil data dari penjualan gudang yang sudah dikirim ke toko. Hmm, Dari histori tanggal 1 Februari sampai 12 Februari. Barang-barang yang ambil. sudah terkirim dari gudang ke toko itu ditampilkan di sini. Bukan bikin invoice PO baru ya? Bukan bikin PO baru ya? Nah, untuk invoice-nya nanti di-generate di tab PO supplier. Hmm. Di sini di proses PO supplier. Nah, di sini nge-generate invoice-nya. Nge-generate PO-nya. Oh ini, nah ini baru jadi PO ya? Betul. Yang tadi diambil PO ya? Berarti ambil PO mah lebih ke ini Pak, PO otomatis ya? Iya, PO otomatis history tanggal 1 sampai tanggal 12 tadi ya? betul. Tapi ini kita quantity PO-nya kok nol Pak ya? Nah, itu karena tadi kita nggak di setting, Pak. Nggak bisa diedit ya? Edit transaksinya dulu. Nggak bisa bisa. Tapi nggak apa-apa lah ini mah. Bener, mendingan ini fleksibel sih Pak di sini. Iya, Hmm. Yang penting jenis barangnya kan ada ya. Secara betul. quantity kan balik lagi ke kita. Ini udah bener Pak, tapi yang ini ya. Tadi tes saat apa ya? Saat bikin bikin baru sendiri. Coba ke proses cara bayar, Pak. Bentar, Cara Pak, diisi bayar dulu. dipilih. Dicoba nilai DPP-nya diedit, Pak. Sip, bisa Pak. Cuman ini jadinya ngaco angka DPP-nya ya. Iya. Pingin otomatisin lagi gimana ya? Itu tinggal di nolin dulu. Diklik lagi, coba.
Oh, Di naon nggak nolin muncul? dulu, nilai DPP-nya di nolin dulu, Pak. Oh, dinolin. Di nolin, PPN-nya juga, baru, Oh iya, nah, ini otomatis ya, udah sip. kalau jumlah bayar itu nggak bisa diketik manual, Pak. Nih, Harus dari ini, sip. Kalau udah gini simpan. simpan. Kayaknya pas proses ini deh. Ini Tapi bagus Pak, ini lancar Pak. Angkanya pas. bisa ya. Oh, oke oke. Proses input barang. Ini input barang masuknya dari periode PO ya, Ya, bukan ah, dari yang manual. Kalau yang manual tadi angkanya ngaco jadi ke ratusan juta kan. iya 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 siapa? Itu update-nya. Terus yang mau di ini itu yang retur, Pak. Yang retur ya. Retur pasti Nah, kita itu jurnalnya apa, Pak? jurnalnya ya yang pasti ntar lu retur pembelian, retur penjualan. Retur penjualan dari toko ke gudang. Kalau retur penjualan berarti nanti ada motong tagihan buat tagihan berikutnya sih Pak. Oh, jadi dari sisi toko hutangnya berkurang ya? Betul. Sama PPN ya, sepaket. Bentar, bentar. Kalau di toko eh, ini dari sisi toko apakah bentar, Pak. Kan kita kita jual ke toko Betul. ya, kita jual ke toko. Nah, di posisi toko saat terima barang itu kan ngejurnal hutang sama persediaan. PPN-nya juga di jurnal Ntar lu atau Pak, enggak? pas terima barang, Ya, toko pas terima barang, ya, jurnalnya persediaan sama hutang. utang, terus Iya. di bawahnya PPN-nya. Oh, berarti PPN juga di jurnal di toko. Betul. Oh, Oh. kalau toko kan nggak pakai PPN, Pak. Langsung ke Nah, penjualan. Nah, nah ini yang lupa, lupa. maksud saya agak bingung, Pak, tadi. Berarti kalau retur ya, Berarti kalau retur cukup hutang sama persediaan aja kan? ya intinya kalau retur ya ntar. Oh iya, berarti kalau retur langsung ke nilai aja, berarti nggak pakai PPN, Pak. Iya, Dari ini toko di ke gudang ya. betul. Ini di posisi toko. Nah, Betul, kalau di posisi gudang betul. itu PPN-nya gimana? dikeluarin, Oh, PPN-nya berarti ditarik lagi ya? dimunculin. Ya. Betul, dimunculin. Oh, oke oke. Berarti Betul. yang Kalau ini, kalau toko langsung aja ke hutangnya jadi berkurang. ya, Terus tadi apa sih jurnalnya sih Pak? Saya lupa lagi kalau retur. yang sudah di ini di aplikasi ya. Ah, kalau di Langsung posisi simulasi aja yuk. boleh boleh Pak. Coba ke toko aja langsung. Toko ya. Ya. Hmm. Sip, Pak. Coba ke retur barang ke gudang.
baru. Oke, itu pending, Pak. Lalu pilih kode barangnya. Itu barangnya nggak boleh asal-asalan ya. Berarti bentar Pak ya. Barangnya yang di toko. Nah ini tuh nggak bisa di ini Pak ya. Nggak bisa di copy paste ya. Itu di Saya waktu PDF itu ya. ngekspornya gimana ya? Nggak ngerti. Ada beberapa file yang udah jadi PDF yang nggak bisa di copy paste. Kayak ini tuh. Ada beberapa file yang bisa. Ini 50 pieces. Berarti kita retur 10 ya. Boleh. 8850. Udah Siapa tiga segini dulu aja deh. ya. Simpan. Simpan. Ini kan dari toko ya, otomatis nilainya Ya. nggak pakai dipecah, betul. Nah, kalau Disimpan, terus cetak ini bukti. Ini yang harus kita cetak, sekalian nyampirin barang returannya ke gudang ya. eh, Sip. Udah dicetak, udah ini, lanjut ke, terus ke udah gudang. disimpan. Lanjut ke gudang ya, pengen nerima barang returnya ya. Ya, harus di ACC sama gudang. Gudang, Di itu eh, rekap retur toko ke gudang atas. mereka retur toko Nah, ke gudang. Nah ini. nah, itu udah Siapa ya? muncul. Terus ini posisi udah ada ya. Ini barang yang diretur muncul ya Pak ya. Betul. Kita validasi, kita cek. Barang yang diretur tadi nilainya 882.600. Nilainya 8826 882060. Sip sama Pak. Oke. Nah, saat posting jurnalnya itu saat status barang ACC, Pak. Status barang Yang ACC. yang atas. Nah, ya, Berarti simpan. maksudnya ini teh jurnal dari toko sama gudang ya. Ya, Jadi dua-duanya saling sinkron saat gudang status barangnya ACC. betul. Gitu Pak. Ya, betul. Hmm. Nah, ini Jadi simpan misalkan si toko tuh ngereturnya hari ini nih, nginput returnya. Tapi ya, ternyata di ACC sama gudangnya besok atau 2 hari ke depan lusa. Berarti tanggal hitung tanggal returnya tanggal ini Pak ya. ya tanggal ini tanggal Tanggal ACC. nerima di ACC-nya. Berarti sama hal kasusnya misalkan dibikin returnya tanggal 30 Januari nih. Ternyata di ACC sama gudangnya tanggal 2 Februari. Berarti kehitungnya kayak gitu ya. Iya, Hmm. Jadi bahasanya
walaupun si toko inputnya di Januari tapi di approve sama gudangnya Februari, mereka jurnalnya tetap jurnal Februari masuknya Pak ya? Enggak masing-masing gitu? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Ya udah deh. Oh, bentar. Sip. Nah, enggak Coba maksudnya kita sih enaknya enggak mending masing-masing aja sih Pak. Enggak. masing-masing. Hmm. Jadi toko pas input jurnal, Puspa ini langsung jurnalnya sesuai tanggal retur toko. Enggak gitu Pak. Hmm. Paling berarti dibedakannya oleh tanggal aja ya. Betul. Jadi si toko inputnya tanggal 30 Januari, si gudang nerimanya 2 Februari. Jadi ya pengakuan toko sama gudang ya benar-benar pasti beda. Cuman intinya kan angkanya ya. Betul. Cuman Coba. bahasanya retur di toko tuh ya pengakuannya returnya retur gudang. Jadi bahasanya gini Pak. Soalnya kita tuh ntar ngaruhnya ke laporan keuangan ya. Betul. Laporan keuangannya kan nanti ada dari pembelian, penjualan, terus ada retur juga kan retur barang dagangannya. Betul. Ntar juga ngaruhnya ke persediaan. Jadi secara nggak langsung kan barangnya tuh udah diretur nih. Cuman karena gudang belum di-approve, masa si toko jadi ke pending, jadi beda gitu laporan keuangannya gitu sih Pak. Lebih ke sana sih. Misalkan di neraca ya persediaan barang dagangannya ya. Bukan Eh, persediaan. Jadi hutang-hutang barang dagangannya. Harusnya hutang barang dagangannya lebih kecil karena returnya udah dikirim. Ternyata karena returnya belum di-approve sama gudang, ternyata ya nggak berubah gitu hutang barang dagangannya. betul betul. Enaknya gitu sih Pak, masing-masing sih. Cuma pengakuannya itu berarti kalau di toko sebelum di ACC gudang. Ya sesuai inputan mereka Pak. Oh, tetapi diakui setelah status barang itu di ACC oleh gudang. Cuma tanggalnya itu Eh, sesuai dengan tanggal mereka. oh iya boleh, boleh boleh boleh. Jadi bahasa Bapak teh approve-nya tuh approve sama gudang, tapi tanggalnya tanggal masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Boleh lah, mending gitu. Oke. Jadi bahasanya takutnya tuh yang Bapak ini teh kalau toko jurnalnya tuh Januari ternyata si gudang nggak nerima barangnya ya Pak ya, takutnya itu ya. Betul. Hmm, boleh Itu lah sih. Pak. Jadi ya, tetap harus ada approval gudang, cuman tetap kalau udah di-approve tanggalnya masing-masing gitu ya Pak ya. Iya iya, siap. Karena benar kita pasti itu ada ini Pak, ada closing kan. Closing bulanan pasti H plus 7 atau H plus 10 lah ya. Betul. Jadi secara nggak langsung misalkan masih ada di data toko nih, ada retur gantungan, ya pasti si toko nge-follow up ke si gudang kan. Kenapa ini di Betul. kita masih ada angkanya belum berubah returnya, hutangnya misalkan atau apa ya, pengakuannya. Betul Ternyata betul dari Pak. gudang kelewat si lembaran ini ya Pak ya. Iya. Terus ternyata udah dicek, di-approve sama gudang, ya tanggalnya tanggal sesuai masing-masing ya. Ya toko ngereturnya tanggal 30 Januari, gudang nerimanya tanggal misalkan tanggal 5 Februari gitu. Ya Pak gitu ya. Iya iya, betul Pak. Ya udah boleh Pak. Tetap approval mah ada ya, harus ada kontrolnya sip. Oke. Itu berarti ini menjadi catatan buat kita Pak. Oke, itu untuk retur ke gudang. Ini Kalau gimana Pak? Ntar ini belum hilang Pak. di refresh Pak. Oh di Oh, refresh. kalau kalau ini mah nggak hilang, cuma statusnya beda Pak. Status oh ya ACC jadinya. Udah ACC. Tadi pilihannya apa sih selain status ACC? ACC sama pending. Oh ya sip.
Berarti kalau kayak gini emang muncul, cuman ini udah beres, sudah clear ya. Karena Iya, status betul. ACC ya. Berarti kita lanjut ke retur gudang ya Pak ya. Ah, eh, untuk retur gudang masih on proses Pak di belakang Pak. Masih on proses ya. Tapi Ya. di sini menunya nggak ada Pak ya. Atau gimana? Menunya belum ditampilin, Belum masih ya? Sip. on proses. Cuman intinya kalau retur ke gudang itu lebih ke kita ya, utang kita ke supplier ya Pak ya. Betul. Dan kita ke supplier, Sama persediaannya ya. persediaan, sama PPN juga. Sama PPN. Sip ya Pak. Ya Bapak udah tahu ya. Nah, Oke, itu. Selebihnya udah sih untuk update kemarin itu paling nanti saya cek yang masukan barusan Pak. coba Kalau di sisi toko udah udah paham ya? aman Pak. Untuk dari sisi toko menu-menu. Cuman ini sih Pak. Ternyata saya simulasi laporan-laporan nih. Ya, Kayaknya asa nggak ini Pak. Asa kurang seret. Asa nggak ada yang muncul gitu. yang mana Pak? Contoh, saya ini kan toko ya. Ini Ya, kantornya toko. Saya mau ngeluarin laporan keuangan. Misalkan rekap laporan laba rugi ya. Kemarin kan saya udah ngeluarin tanggal-tanggalnya. Saya coba laporan laba ruginya Januari apa ya? boleh, Sampai tanggal 30 Januari. Atau tanggal sampai sekarang lah ya. boleh Pak. Tuh. Ini kan itu HO HO ya kantor. HO nggak Betul. ada penjualan, nol. Terus saya rubah ke toko. Tuh, kenapa nggak ada penjualan ya Pak ya? Perasaan kan Nah, kemarin ini. udah ngeluarin struknya banyak ya. Oke, kita ngeluarin stroke tetapi kita nggak bikin laporan harian Pak. Oh,